Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mutiun Daifullah, Abdel Hafiz, Fitria Salwa, Nagita Miratus Solihah, Salsabila Abditia, dan saya sendiri Delvi Sitka Adila. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul Metodologi Memahami Studi Islam, yang mana ini merupakan materi dari mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Putri Nuraini SE SYME. Dalam presentasi ini, kami akan membahas tentang subtopik dari metodologi memahami studi Islam, yaitu yang pertama, aneka metodologi studi Islam, yang kedua, model-model penelitian studi Islam, dan yang ketiga, tujuan metodologi studi Islam. Baiklah, mari kita membahas materi ini satu persatu. Berikut pembahasan dari materi kami. A. Aneka metodologi studi Islam. Metode-metode yang digunakan untuk memahami Islam itu suatu saat mungkin dipandang tidak cukup lagi, sehingga diperlukan pendekatan yang baru yang harus terus digali oleh para pembaharu. Di antara metodologi hasil galian para pembaharu adalah metodologi tafsir dan studi Al-Quran, metodologi ulumul hadis, metodologi filsafat Islam, serta metodologi tasawuf. Yang pertama, metodologi ulumul tafsir. Tafsir berasal dari bahasa Arab fasaro yafsiru fasron, yang berarti menerangkannya. Al-Jurjani mengatakan bahwa tafsir ialah menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya, baik konteks historinya maupun sebab al-nuzulnya, dengan menggunakan ungkapan atau keterangan yang dapat menunjuk kepada makna yang dikehendaki secara terang dan jelas. Yang kedua, metodologi ulumul hadis. Secara bahasa, hadis berarti al-khobar, yaitu sesuatu yang diperbincangkan, dibicarakan, atau diberitakan, dan dialihkan kepada seseorang, kepada orang lain. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, yang berhubungan dengan hukum Allah yang disyariatkan kepada manusia. Yang ketiga, metodologi filsafat Islam. Dari segi bahasa, filsafat Islam terdiri dari gabungan kata filsafat dan Islam. Kata filsafat berasal dari kata philo, yang berarti cinta, dan kata sofos yang berarti ilmu atau hikmah. Filsafat Islam berdasar pada ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, metodologi tasawuf. Dari segi kebahasaan, tasawuf menggambarkan keadaan yang selalu berorientasi kepada kesucian jiwa, mengutamakan panggilan Allah, berpola hidup sederhana, mengutamakan kebenaran dan rela berkorban demi tujuan-tujuan yang lebih mulia di sisi Allah. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian kepada memberikan aspek rohani manusia yang selanjutnya dapat menimbulkan akhlak mulia. B. Model-model penelitian studi Islam. A. Metodologi ulumul tafsir. Yang pertama, tafsir biriwayah. Tafsir biriwayah adalah penafsiran ayat dengan ayat atau penafsiran ayat dengan hadis Nabi. Tafsir ini dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, penafsiran dengan Al-Quran hadis. Yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Yang kedua, tafsir bir-yar'i. Tafsir bir-yar'i adalah suatu ijtihad yang dibangun atas dasar-dasar yang benar, kaidah yang lurus yang harus dipergunakan oleh setiap orang yang hendak menafsirkan. Dalam tafsir ini, seorang penafsir Al-Quran berpegang pada ijtihad, bukan pemegang kepada astar yang diambil dari para sahabat. Yang ketiga, tafsir bir-syar'i. Tafsir bir-syar'i, seorang musafir yang melihat makna selain makna lahir yang terkandung oleh ayat Al-Quran. Namun, maka lain itu tidak tampak oleh setiap orang kecuali orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterangkan mata hatinya. Yang B, model penelitian hadis. Yang pertama, model Quraish Hibab. Dalam penelitiannya tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran, menyatakan bahwa Al-Quran, Al-Sunnah mempunyai fungsi yang saling berhubungan dan berhubungan dengan pembinaan hukum syara. Fungsi kedua dari As-Sunnah adalah memperjelas, merinci, bahkan membatasi pengertian lahir dari ayat-ayat Al-Quran. Selain itu,
Hadis juga dapat mengambil peran sebagai menetapkan hukum atau aturan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, model Mutshafa Asy-Syibai. Hasil penelitian yang dilakukan Mutshafa Al-Syibai antara lain mengenal sejarah proses terjadi dan tersebarnya hadis, mulai dari hadis Rasulullah sampai terjadinya upaya pemalsuan hadis dan usaha para ulama untuk membendunginya. Dengan melakukan pencatatan as-sunnah, dibukukannya ilmu muthalah al-hadis, ilmu jar dan al-ta'dil, kitab-kitab tentang hadis-hadis palsu dan para pemalsu dan penyebarannya. C. Model penelitian filsafat Islam. A. Model M. Amin Abdullah. Hasil penelitiannya terdapat pada buku yang berjudul The Idea of University Ethical Norm in Ghazali and Khan. Dilihat dari judul bukunya, buku ini menceritakan metode penelitian kepustakaan yang bercorak deskriptif, yaitu penelitian yang mengambil bahan kajian dengan berbagai sumber, baik yang ditulis tokoh yang diteliti sumber primer atau yang ditulis oleh orang lain sumber sekunder. B. Model Otto Horasoitz. Otto Horasoitz melakukan penelitian terhadap para filsafat Islam yang berasal dari tokoh-tokoh abad klasik. Dengan demikian, penelitiannya termasuk ke dalam penelitian kuantitatif, yaitu bahwa apa saja yang disajikan berdasarkan data-data yang ditulis oleh ulama terdahulu. C. Model Ahmad Fuad Al-Ahwani. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Sifat dan coraknya adalah penelitian deskriptif kuantitatif, sedangkan pendekatannya adalah pendekatan yang bersifat campuran. D. Model penelitian tasawuf. A. Model Sayyid Hossein Nasar ditulis di dalam karyanya yang berjudul Tasawuf Dulu dan Sekarang. Dalam bentuk ini disebut hasil penelitiannya menggunakan teknik analitis kritis dan pendekatan tematik, yaitu pendekatan yang mencoba menyajikan ajaran tasawuf dengan tema-tema tertentu. Disebutkan fungsi tasawuf adalah sebagai sarana untuk menjalin hubungan yang intens dan dengan Tuhan dalam upaya mencapai keutuhan manusia. Kemudian manusia di dalam kelanggengan penuh perubahan yang nampak. B. Metode Mustafa Zahri. Zahri menulis buku yang berjudul Kunci Memahami Ilmu Tasawuf. Diterbitkan Bina Ilmu Surabaya tahun 1995. Penelitiannya bersifat eksploratif, yaitu menggali ajaran tasawuf dari sejumlah literatur. Buku ini mengungkapkan tentang kunci mengenal Tuhan, sendi kekuatan batin, fungsi kerohanian dalam mententramkan batin, makna la ilaha illallah, hakikat pengertian tasawuf, dan ajaran tentang makrifat. Tujuan metodologi studi Islam. 1. Untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungan dengan agama-agama lain dan kehidupan budaya manusia. 2. Untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi agama Islam yang asli dan bagaimana penyebaran dan operasionalisasi dan pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. 3. Untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasi sepanjang sejarah. 4. Untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran agama Islam dan bagaimana realisasi dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern itu. Nah, setelah penyampaian materi tadi, maka saya akan mengambil kesimpulan dari materi ini, yaitu dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian agama Islam adalah pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk menyelidiki masalah agama dari segi bentuk pelaksanaannya yang objeknya adalah Al-Quran dan hadis. Para ahli ulama terdahulu melakukan penelitian dengan model penelitian yang beragam, antara lain tafsir, hadis, fiqh, tasawuf, ilmu kalam, tekstualitas, sejarah Islam, pemikiran modern, filsafat Islam, dan pendidikan Islam.
Kajian-kajian agama memerlukan relevansi dari kehidupan sosial yang sedang berlangsung. Permasalahan inilah yang mendasari perkembangan penelitian-penelitian agama guna untuk mencari relevansi kehidupan sosial dan agama. Baiklah, itulah tadi pembahasan materi metodologi memahami studi Islam dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.